Baik, perkenalkan saya Victor Bagus Pambuti NIM 2205523007 dan ada Nathanael Junius Putra Jiwantoro 2205523038 dan Karisma Veolita Karunia Nato 2205523039. Kami akan mempresentasikan UTS Analitik Data dan kami membahas tentang loan approval. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari kami akan membahas tentang UTS Landang Forest dan XGBOS. Di sini adalah tentang menampilkan data set persetujuan pinjaman pada bank. Dalam data set ini itu terdiri dari beberapa atribut yang agar bisa menghasilkan approve atau rejected, disetujui atau ditolak, dengan 12 atribut seperti education, self-employed, income asnum, loan amount, loan income, Sipikor, residential access value, commercial access value, luxury, bank aset, dan loan status. Di atribut itu dalam angka-angka tersebut itu akan menghasilkan sebuah dataset. Dan seperti menampilkan informasi dataset seperti ini, setelah itu membersihkan nama kolom, dengan kode ini membersihkan nama kolom dari data frame, dan juga compression yang dari indeks ke-1 untuk menghilangkan karakter pertama pada setiap nama kolom. Hal ini dilakukan karena ada spasi atau karakter tidak diinginkan di awal nama kolom yang bisa menyebabkan error saat pemrosesan data. DF kolom di baris kedua digunakan untuk menampilkan nama-nama kolom setelah dibersihkan. Selanjutnya ada visualization. Visualisasi berhubungan jumlah tanggungan atau note of dependent dan pokoknya disetujui atau ditolaknya suatu pinjaman. Berikut ada chartnya. Jumlah tanggungan atau note dependent mungkin berpengaruh terhadap keputusan pinjaman. Walau perbedaannya tidak terlalu besar secara visual, median atau setengah. Median untuk approve adalah sekitar 2,5. Median untuk rejected sedikit lebih tinggi sekitar 3,0. Artinya nasabah yang ditolak cenderung memiliki lebih banyak tanggungan secara median. Namun karena median rejected lebih tinggi, bisa diasumsikan bahwa semakin banyak tanggungan, kemungkinan pinjaman ditolak cenderung meningkat. Walaupun hal ini harus diuji lebih lanjut dengan analisis statistik. Lalu ada visualisasi hubungan jumlah pinjaman, loan amount, antara dua kategori hasil pengajuan pinjaman, loan status. Lalu berikut ada chartnya. Ya ini. Baik, lanjut. Jumlah pinjaman bukanlah satu-satunya faktor dominan yang menentukan apakah pinjaman disetujui atau ditolak. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, fitur ini harus dikombinasikan dengan variabel misalnya penghasilan, status pekerjaan, rasio utang, dan sebagainya. Lalu ada visualisasi hubungan pendapatan tahunan dengan status pinjaman. Lalu ini ada diagramnya. Ya. Pendapatan tahunan atau income annum tidak secara langsung mengaruhi hasil dari pengajuan pinjaman berdasarkan visualisasi ini. Diperlukan kombinasi variabel lain, misalnya skor kredit, jumlah pinjaman, pekerjaan, untuk analisis yang lebih akurat dan mendalam. Lalu ada visualisasi hubungan pendidikan dengan status pinjaman.
Visualisasi di atas menunjukkan pengajuan pinjaman yang disetujui dan ditolak berdasarkan tingkat pendidikan pemohon. Yang terbagi menjadi analisis jumlah pengajuan. Jumlah pengajuan pinjaman dari lulusan relatif seimbang. Tingkat persetujuan, baik lulusan maupun non-lulusan, memiliki jumlah persetujuan yang lebih tinggi daripada penolakan. Selisih antara jumlah yang disetujui dan ditolak hampir sama untuk kedua kategori pendidikan. Insight, tingkat pendidikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengajuan pinjaman. Dengan kata lain, menjadi lulusan atau bukan lulusan tidak secara langsung meningkatkan peluang pinjaman disetujui. Kesimpulannya, pendidikan bukan faktor utama dalam menentukan hasil pengajuan pinjaman. Setidaknya dari distribusi jumlah data ini. Visualisasi hubungan status wira swasta dengan status pinjaman. Analisis distribusi yang seimbang, jumlah pembayaran yang disetujui dan ditolak tidak berbeda jauh antara kelompok wira swasta dan non wira swasta. Baik wira swasta maupun non wira swasta memiliki jumlah persetujuan pinjaman lebih tinggi dibanding penolakan. Sedikit perbedaan persentase, meski jumlah absolut serupa, proporsi persetujuan terhadap total pengajuan tampak sedikit lebih tinggi pada non wira swasta, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Kesimpulannya adalah status wira swasta tidak terlalu mempengaruhi secara drastis apakah pinjaman disetujui atau tidak. Faktor lain mungkin memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan pinjaman. Lalu ada visualisasi distribusi status pinjaman atau label atau hasil. Berikut. Mayoritas pinjaman disetujui, namun penting untuk memastikan tidak ada bias dalam keputusan dan model yang akan dilatih nantinya harus menangani class imbalance secara eksplisit. Mengubah nilai kategorikal menjadi numerik dalam kolom education, self-employed, dan loan status. Kolom education yang berisi string seperti graduate dan not graduate diubah menjadi nilai numerik. Kolom self-employed diubah dari no sama dengan 0 atau bukan wira swasta, yes, 1 atau wira swasta. Kolom loan status diubah menjadi approved 1, yaitu pinjaman disetujui, reject, yaitu 0, pinjaman ditolak. Ini merupakan langkah penting sebelum memproses data untuk machine learning karena algoritma lebih mudah mengolah angka daripada objek atau teks. Memisahkan atribut dan hasil label hasil. Membagi data aset. Membagi data aset menjadi data latih dan data uji. Yang pertama, melatih data aset menggunakan algoritma random forest. Confusion metric. Ya, ini adalah tabelnya. 310 benar diprediksi rejected, 529 benar diprediksi approved, 8 itu ada salah prediksi atau sebenarnya rejected diprediksi approved. Yang 7 itu adalah salah prediksi yang sebenarnya approved diprediksi rejected. Total kesalahan prediksi adalah 15 dari 854 data. Sangat kecil menunjukkan generalisasi yang bagus. Ini adalah kode akurasinya. Interpretasinya precision. Rejected 98% dari prediksi rejected memang benar.
approved 99% dari prediksi approved memang benar. Recall atau kemampuan menemukan semua label sebenarnya. Rejected 97% dari rejected benar dikenali. Approve 99% dari approve berhasil ditangkap. F1 score atau keseimbangan antara precision dan recall. Semuanya berada di atas 0,98, sangat baik. Yang kedua, melatih data aset menggunakan algoritma XGBoost. Ini adalah contoh kodenya. Convention metric. Ini adalah berupa tabelnya. 309 benar diprediksi rejected, 530 benar diprediksi approved, 9 salah prediksi, sebenarnya reject, diprediksi approve, 6 salah prediksi, sebenarnya approve, diprediksi reject. Total kesalahan prediksi 15 dari 854 data. Sangat kecil, menunjukkan generalisasi yang bagus. Classification report. Berikut adalah kodenya. Kelas 0 rejected precision 0,98 dari semua prediksi, rejected 98% benar. Recall 0,97 dari semua data rejected sebenarnya, 97% terdeteksi dengan benar. F1 score 0,98, gabungan rata-rata harmonik, precision, dan recall, menunjukkan performa sangat baik. Kelas 1, approved precision 0,98, recall 0,99, F1 score 0,99. Rata-rata keseluruhan makro average 0,98, weight average 0,98. Comparing multiple algoritma. Ini adalah tabelnya dan kodenya. Kesimpulan, XGBoost bekerja sangat baik dalam memprediksi apakah pinjaman akan disetujui atau ditolak. Hasilnya hampir identik dengan model random forest. Tetapi XGBoost hanya salah prediksi 15 kasus. Sedangkan random forest salah prediksi 15 kasus juga. Perbedaannya sangat kecil, namun XGBoost memiliki prediksi yang sedikit lebih seimbang antara kelas 0 dan 1. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.